Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar, amin, wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sore ini menjelang asar kita buka pengajian lagi. Pengajian ini insyaallah kita ambil dari beberapa hadis. Pertama, ini pelajaran-pelajaran tentang akhlak yang nanti insyaallah minggu depan ditambahkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang baru definisi hadis yang disusun oleh Al-Imam Muslim, juga Sunan Abi Daud dan dari kitab-kitab lainnya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita bacakan surah Al-Fatihah buat para guru-guru kita, para ajengan, para habaib, buat guru-guru yang mungkin waktu di SD ngajarin kita, ya, dari belajar alif, ba, ta, ya, diajarin. Juga buat orang tua kita yang di rumah, ya, semoga ta'lim kita ini kita hadiahkan buat beliau-beliau semua. Semoga dengan ta'lim ini orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan rizkinya. Kemudian nanti andaikan orang tua yang sudah wafat, semoga disandingkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan kita, pembahasan yang buat saya sendiri ini sebenarnya berat. Pembahasan berat betul. Pembahasan ini disebut dengan satu sifat yang kita ini nggak lepas dari ini semua. Ya, kita udah berusaha mungkin betul untuk nggak melakukan ini, melakukan lagi. Kadang-kadang berdalih apapun supaya kita untuk melakukan perbuatan ini. Yang anak-anak semua udah tahu, bab kita kali ini adalah ghibah, bergunjing. Saking pentingnya bergunjing ini dijadikan dosa besar sama Allah, karena memang apapun kita tuh sepertinya nggak pernah mau lepas dari ghibah tuh. Apa aja, gimana caranya biar lolos gitu, dan biar yang diajak dengar itu memaklumi. Ada orang mau ghibah itu macam-macam caranya. Ada yang depannya pakai kata maaf-maaf. Nih maaf-maaf Bib, saya bukan ngomongin dia. Ngomongin nggak? Ngomongin. Pakai maaf-maaf depannya. Yang diajak ngomong jadi kagak kelihatan dia lagi melakukan ghibah. Tuh pinternya orang mau melakukan ghibah. Ada ghibah itu jangan sampai kita menyebut nama. Boleh gak? Boleh. Tapi ingat, ciri-cirinya jangan sampai tahu. Ini ciri-cirinya yang diajak ngomong gak tahu malah diarahin supaya tahu. Tinggal sebut namanya doang. Ini Bib, mohon maaf, itu yang di kamar ini, saya gak sebut namanya nih Bib, di rayon ini, yang sekamar sama ini, dia doang belum disebut. Ustazah tuh paham. Oh, berarti si ini. Ustazah saya gak sebut nama lo ya, tapi ustazah yang sebut nama. Jadi ustazah yang dosa dong, jadi ustazah yang dosa. Nah itu saking berbahayanya ghibah.
kita tuh nggak pernah lepas dari ghibah karena nikmat betul untuk ngomongin orang. Dan nanti bisa lihat dosanya seperti apa ghibah ini. Ya. Pertama, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama para sahabatnya, ada orang kelihatan kaya, dimanja gitu, dan dilihat menarik. Tiba-tiba para sahabatnya hanya berbicara begini, ini kayaknya kalau dia jalan ini orang-orang pada hormat sama dia. Atau kalau dia makan mungkin kayaknya disuguhin dengan ini. Semuanya berbicara itu aja. Tiba-tiba Rasulullah duduk di situ dan kemudian mengatakan kepada para sahabat dari riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat dari Muslim, apa kata Nabi? Atadruna mal ghibah? Tiba-tiba Nabi nanya gitu. Kamu tahu gak apa arti ghibah? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nih saya nyampein hadis ini aja khawatir. Ya Allah, ini jangan-jangan saya ini benar-benar nggak dibuat-buat. Saya jangan-jangan ini sering juga ghibah. Kata Rasul apa? Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut apa yang ada pada saudaramu itu yang mana kalau dia tahu dia nggak akan suka. Nah kira-kira yang tadi diceritain tuh kata Rasulullah bisa jadi nggak suka. Sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Gimana kalau yang saya bicarakan ini memang kenyataannya begitu? Memang dia orang kaya, memang kelihatannya sih gayanya juga begitu, dimanja, dan itu gimana Rasulullah kalau memang kenyataannya memang begitu? Apa kata Nabi? In kana fi akhika ma taqul faqad ightabta. Kalau memang benar apa yang dikatakan olehmu dan memang ada ciri-ciri di saudara kamu, itu ghibah namanya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau tidak ada yang apa-apa kamu sebutkan tadi, itu kamu fitnah. Jadi nggak bisa lolos nih. Kan suka tuh, Ustaz ini benar Ustaz, dia tuh begitu, ghibah. Kalau nggak begitu, dia disebut fitnah. Nah ini kita sering ya menyebut apa semuanya, menyebutnya adalah tidak ada unsur untuk kemaslahatan, nggak ada unsur kebaikan. Saya mau tanya nih, ini jujur dari hati, kalau kira-kira guru-guru ngomongin kalian ghibah gak? Suara dalam. Guru-guru nih lagi rapatin kalian nih naik atau tidak, dikasih sanksi atau tidak, atau opsma deh, bener ya? Nah itu lagi ngebahas kalian, teman-teman kalian nih lagi dibahas, dia tuh begini, itu dosa gak? Ghibah gak? Kata siapa? Wah dapat harapan. Wah. Karena apa? Karena ada maslahat yang ingin diperbaiki. Kayak Al-Quran menyebut Fir'aun dosanya, dosa gak? Kalau kalian dibacakan? Enggak. Karena ini akan jadi contoh, jangan sampai kita akan melakukan demikian. Apabila disebutnya itu untuk maslahat, enggak masalah. Tapi enggak usah panjang-panjang, enggak usah keenakan. Hanya mengatakan umpama tujuannya ingin menyelamatkan teman. Kamu mau bisnis sama dia umpama, kamu mau dagangan dia atau mau pulang sama dia. Kita cukup mengatakan gini, saran saya nggak usah. Oh kenapa? Pokoknya percaya deh nggak usah. Udah gitu aja. Nggak usah kepanjangan. Dia itu kemarin begini. Itu nggak ada sangkut paut dengan untuk menyelamatkannya. Yang berikutnya adalah kalau kita ingin menyelamatkan orang lain. Kamu jangan begitu nanti. Kayak tadi disebutkan itu nggak masalah, bukan ghibah.
Begitu juga kalau ada konflik keluarga. Kalau kalian nanti udah nikah, kemudian ingin berpisah, dan kemudian atau mengadukan pasangan kalian kepada mertua, kepada orang tua atau kepada KUA, itu diceritakan pasangannya, itu bukan ghibah. Atau kita menikmati begitu, yang itu tuh yang agak, Bapak saya hitam nih, ini saya hitam kan, Bapak saya hitam nih, ini saya hitam kan, Bapak. Yang itu Ustaz yang mana? Itu Ustaz yang hitam. Atau kita menikmati begitu, yang itu tuh yang agak, Bapak saya hitam nih, ini saya hitam kan, Bapak. Yang itu Ustaz yang mana? Itu Ustaz yang hitam. Jadi ciri-cirinya langsung itu. Itu kalau tujuannya menyebut itu menikmati dan dalam rangka temannya itu nanti bakal ketawa, itu namanya riba. Dari Sunan Abi Dawud, ya, hadis yang ke 4878, sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu ra'a lailata usriya bihi. Waktu Nabi lagi di Isra Mi'rajkan, Nabi pernah melihat kauman lahum adhafirum min nuhas. Dia melihat ada satu kaum kukunya itu dari apa? Baja, tembaga. Yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dia cakarin mukanya tuh sampai mengelupas. Wa sudurahum, dadanya juga sampai mengelupas. Dan Allah balikin lagi, begitu lagi, begitu lagi. Makin lama makin sakit, makin sakit. Fasala anhum, Rasulullah tanya kepada mereka. Faqil, mereka menjawab, ada yang bilang itu malaikat juga yang menjawab. Apa dia bilang? Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang dulu yang di dunia kerjaannya itu makan daging manusia. Makan daging manusia itu apa? Artinya apa? Ghibah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan suka mencederai kehormatannya. Enggak boleh ghibah. Nah, mungkin ada yang tanya gini, Bib, itu kenapa di Rasulullah waktu Isra Mi'raj ngelihat ada orang di neraka, siksain dirinya ini di neraka? Itu bukannya kiamat belum selesai? Itu Rasulullah bisa ngelihat dari mana? Ya, itu yang dicontohin siapa lagi? Masa ada sih orang percobaan gitu, kelinci percobaan, ayo kamu maksiat dulu saya ceburin, nanti Rasulullah mau lihat ciri-ciri yang ghibah kayak gimana, kan kesian. Itu kalau ada yang tanya gitu, ini ngerti ya pertanyaannya? Kan kiamat belum selesai. Itu Rasulullah udah ngelihat di neraka ada orang lagi cakar-cakar mukanya sama dadanya pakai kuku dari tembaga, dihidupin lagi. Itu Rasulullah melihat nanti kejadian di hari kiamat tuh kayak begitu. Itu Rasulullah ditampilin coming soon-nya dulu apa gimana? Apa gimana tuh? Nah, itu menandakan bahwa kalau bagi Allah, ini kalau ada yang tanya begitu umpama, tiba-tiba ntar Rasulullah ditanya, nanti ayo yang memberi syafaat siapa kepadaku? Kalian gak usah heran dengar hadis itu. Kan belum hari kiamat, kok udah ada riwayatnya. Rasulullah manggil-manggil gini, ummati, nanti umat-umat pada ke Rasulullah. Sampai di Al-Quran apa tuh disebut, apa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana mungkin nanti semua umat ketika lari kepada Rasulnya masing-masing, dan mereka akhirnya lari kepada Rasul, dan para Rasul itu datang kepada Nabi besar Muhammad, dan Nabi itu akan menjadi saksi dari semua para anbiya karena telah membimbing umatnya. Itu kan harus itu ada. Jawabannya begini gampangnya, gampang-gampangnya nih. Kalau umpama ditanya, kan belum kiamat tapi kenapa Rasulullah udah tahu, kenapa, atau kenapa ada hadis juga meriwayatkan ada yang begini kejadian tapi masih belum ini. Gampang riwayatnya begini. Mungkin saya pernah ngomong. Jadi ibaratnya begini, kalau saya
berdiri di tembok tinggi nih, wah kan diri di tembok tinggi, dari awal sampai akhir orang tuh saya kelihatan, ada konvoi, pawai, ada yang pakai baju belang-belang, ada yang pakai baju badut, ada yang pakai baju Korea, ada yang pakai baju apa tuh yang model badut gitu tuh, macam-macam semuanya, ada yang dandannya begini. Saya ngelihat dari ujung sampai ujung lagi, dan pawai. Nah ternyata saya ini lagi nginjek punggungnya siapa? Temen Ustadz Ujang umpama. Ini umpama, kan yang kenal-kenal aja, bukan berarti Ustadz Ujang saya rendahkan, bukan. Tapi saya lagi injek punggungnya. Ustadz Ujang di bawah tembok ini cuman ngelihat bundaran segini nih. Ya, kalau saya lebar. Ustadz Ujang tanya, Bib, itu siapa Bib yang lewat? Ana bilang Ustadz Ujang, ini ada yang pakai baju badut. Belum, nanti sebentar. Oh ya udah tuh. Nah abis pakai baju badut nanti seru nih. Di barisan ketujuhnya ada yang pakai baju Batman. Siapa tuh? Gak tahu. Saya cerita panjang lebar, Ustadz Ujang hanya melihat yang daerah sini aja. Jadi nggak usah heran kalau saya tahu dari awal sampai akhir, karena saya tuh dibuka. Ya, nggak dibatasi tembok. Ustadz Ujang hanya tahu yang sebatas ini aja. Sama kalian juga begitu. Ketika kalian tahu apa yang terjadi hari ini, cuman hari ini saja. Yang awal kalian belum pernah tahu, yang akhir belum pernah tahu. Nabi dikasih tahu ibaratnya kayak tembok tadi. Dari awal sampai akhir Nabi itu tahu siapa-siapa dan akan terjadi apa saja Nabi pernah akan tahu. Sampai sini paham? Nah persis seperti itu. Jadi kalau kalian ditanya kenapa kok Nabi bisa tahu dari awal sampai akhir, itu namanya Nabi karena sudah dibuka, kasyif, terbuka semua bagi Nabi. Nabi juga gitu menceritakan kejadian-kejadian waktu di akhirat. Nabi karena sudah diceritakan dan Nabi sudah ditampakkan apa-apa di saat apa yang terjadi pada umatnya di saat lagi Isra wal Mi'raj. Begitu juga riwayat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitab saya banyak nih, ada di tab di sini, kadang yang enggak ada di handphone. Kalau kalian mau lihat segini tuh ya kitabnya. Kitabnya segini, ditandain dulu merah-merahnya apa enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "Man ightaba musliman au muslimatan." Barang siapa yang menggibah muslim dan muslimah, lam yakbalillahu ta'ala, Allah tidak akan menerima apanya? Salatahu wa siyamahu, salat dan puasanya. Arba'ina yauman wa lailatan, 40 hari 40 malam. Illa an yaghfira lahu sahibuhu, sampai kapan dia boleh diampuni sama Allah? Sampai yang diribahin itu memaafkan. Ayo, kalian umpama gibahin saya, umpama, atau niru-niru saya ngajar. Ustaz Haikal tuh gini kalau ngajar tuh, niru umpama. Ini yang senyum-senyum jangan-jangan pernah ngomongin guru ini di kelas. Atau nggak apa-apa kan, yang penting nanti minta maaf. Itu baru diterima ampunan dosa ribahnya kalau yang diribahin itu memaafkannya. Mesti ngomong tuh. Saya ingat dulu pesantren, saya orangnya suka niru-niru guru kan. Niru-niru kalau umpama guru belum datang saya tiru umpama. Dulu nih masih zaman pesantren. Dan saya menikmati teman saya karena ketawa. Karena teman saya ketawa, saya jadi mau dapat banyak teman lah paling enggak. Wah ini asik nih. Karena waktu itu masih baru, jadi menikmati itu. Saya tiru-tiru, teman saya ketawa, teman saya enggak tahu denger ini hadis. Ya Allah. Pas pulang-pulangan, mau pulang nih pesantren, saya udah rencana besok mau ketemu Ustadz Fulan, udah almarhum ini. Ya Allah, ini cara ngomongnya gimana, cara ini gimana, udah segala macam. Pulang satu-satu. Sudahlah, ngomongnya sambil burem aja nih bilang.
Assalamualaikum Ustaz. Hei, selaman kan satu-satu. Ustaz, mohon maaf kalau saya punya salah. Nah, Ustaz ini ternyata bercanda juga. Nah, ini jangan-jangan menginspirasi buat para musyrifah nih. Kenapa minta maaf? Iya Ustaz, ya saya sengaja kasih bahasa-bahasa yang ambigu. Ya gitulah Ustaz, barangkali saya punya salah, punya ini. Emang salah apa antum? Aduh, pakai nanya-nanya lagi. Dalam hati nih. Ya adalah saat namanya juga orang kan punya salah. Oh, apa dulu salahnya? Ya Allah, azab ini. Ini saat barangkali saya suka gibahin antum. Antum memang gibahin ana? Ya, nyesal juga nih ngomong. Iya saat suka saya udah garuk-garuk. Teman saya bilang bantuin. Saat saya bantuin deh. Ini Ustaz suka ditiru-tiru sama Ustaz Hekal, sama Hekal. Oh gitu. Ya, saya senyumnya senyum pucat. Ya, tenang gitu tapi ininya naiknya itu beda gitu. Ya gitu deh Ustaz. Oh. Terus apa nih? Ya mohon maaf saat ini. Oh saya baru maafin kalau antum tunjukin dulu waktu gibahin saya kayak gimana. Ya Allah. Itu kaki saya gemeteran dan saya mohon ya Allah Ustaz, tolong Ustaz jangan. Enggak, coba gimana dulu. Saya jadi pengen tahu saya kayak apa sih. Ya Allah, saya bilang. Sampai akhirnya Ustaz tuh bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya halalkan, dia bilang gitu. Nah itu udah dibolehin. Artinya Allah memaafkan. Mungkin pertanyaannya gini, Ustaz gimana Ustaz kalau kita udah ngemis sama nih orang nggak mau maafin juga? Lihat batas maksimalnya kata para ulama. Kalau kalian memang benar-benar udah berdoa lagi pada Allah terus mohon lagi itu makanya jangan sampai ghibah. Jadi kalian betul-betul merendahkan diri untuk memohon dimaafkan, dihalalkan ghibahnya sampai pada puncaknya nanti Allah akan yang menghapus semua asal dengan syarat kalian nggak boleh mengulangi lagi pertama. Ya. Makanya waktu hadis mengatakan lam yakbalillahu salatahu wa siyamahu, tidak diterima salat dan puasanya, itu bukan cuman puasa dan salat. Itu hanya mewakilkan amal ibadah. Kayak gini. Aku tidak pernah melihat dia batang hidungnya. Emang yang lihat batang hidungnya doang? Maksudnya itu mewakili. Aku tidak melihat, cuman kan kepanjangan. Aku tidak melihat dia batang hidungnya, daun telinganya, matanya, alisnya, kepalanya. Kepanjangan. Jadi yang pertama front terdepan apa? Hidungnya. Indonesia 2023 ada apa tuh? Kaum muslimnya adalah berjumlah 12,8 juta umpama. Jiwa. Raganya enggak Ustaz. Enggak, itu wakil doang. Ada berapa ekor kambing? Masa ekor nyebutnya? Kan ada kepalanya Ustaz, ada kupingnya, ada kaki, kepanjangan. Nah dalam hadis juga begitu. As-shalah was-siyam, salat dan puasa ini mewakilkan. Artinya seluruh ibadah. Seluruh ibadah kita nanti tidak diterima. Ini buktinya ada hadis yang disebut nih dalam akhlak ini, dalam babul akhlak. Sebagai bukti ada tahwilu thawabi sahibil ghibah ilal mughtab. Jadi amal kalian tuh bisa dipindahkan ke orang yang kalian ghibah, seluruh ibadah kalian ditransfer, seret hilang. Nih Sa'id ibn Jubair pernah mengatakan yu'ta bil abdi yaumal qiyamati fayadfa'u lahu kitabah. Di hari kiamat didatangkan seorang hamba dikasih kitab. Fala yara fihi salatahu wala siyamahu. Dia enggak ngelihat sama sekali salatnya, puasanya. Wa yara a'malahu as-salihah. Dia merasa bahwa dia mengerjakan amal saleh. Fayaqulu ya Rabb, dia berkata, wahai Tuhanku, hadza kitabu ghairi, ini bukan kitabku. Kanat li hasanatun laisa fi hadzal kitab. Saya punya amal banyak tapi enggak ada di ini kitab. Fayuqal,
maka malaikat mengatakan pada dia, dikatakan pada dia, inna rabbaka la yadhillu wa la yansa. Tuhan kamu tidak bakal pernah lupa dan tidak pernah akan salah. Zahaba amaluka bightiyabikan nas. Amal kamu itu hilang hanya karena kamu sering menggibahi manusia. Ingat gak dalam hari kiamat? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kamu udah beramal capek-capek, ternyata amalnya sampai di depan bagaikan debu berterbangan, hilang semua. Itu pun sholat dan puasanya, amal ibadahnya kalau diterima. Karena ada orang udah sholat nih capek-capek, sholat segala macam, itu belum tentu diterima. Kecuali udah ikhlas, udah serius, udah segala macam, sampai lengkap, itu baru diterima. Nah itu aja udah hilang kalau kita riba. Makanya nggak boleh ngomongin orang. Nikmat ngomongin orang kan enak tuh. Iya sih, kita sih buat pelajaran aja nih, jangan sampai kita kayak dia. Masalahnya panjang, aduh masalahnya ininya, ujungnya riba. Nggak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah pernah bertanya kepada para sahabatnya, mal muflis, kamu tahu gak ada orang bangkrut kayak apa? Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang aku tahu yang namanya bangkrut itu gak punya duit, gak ada punya apa-apa yang dinikmati sama dia. Faqal, kata Nabi apa? Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang dengan bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Tiba-tiba datang rombongan lagi baris nih, kita lagi di, bayangin antum lagi di amal nih, sidang. Selesai di sini orang pada baris. Kita lihat ngapain nih orang Syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia protes. Enggak, maaf. Ini orang dulu pernah caci maki aku diomongin, aku pernah waktu itu nggak punya kekuatan karena dia punya gengnya kuat, karena dia punya ininya kuat, karena dia luar biasa, kita nggak ada kekuatan. Wa qadhafa hadza, dia pernah nuduh aku pokoknya berbuat yang nggak enak didengar. Wa akala mala hadza, aku pernah punya harta dimakan sama dia, diambil, dan aku waktu itu nggak berani. Wa safaqa dama hadza, dia pernah membunuh. Wa daraba hadza, dia pernah memukul aku. Apa kata Allah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ambil coba, dia punya kebaikan apa enggak. Nah saya nih umpama lagi di sidang ditanya, Haikal punya kebaikan enggak? Oh punya. Umpama nih, oh pernah ngajar, pernah ceramah, pernah apa, pernah ceramah subuh-subuh, pahalanya tuh diambilin semua, dikasih yang tadi ngatain saya tuh, yang tadi saya katain. Selesai, lihat, wa ukhidha min khata fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda. Andai kata amalku sudah habis, ini orang amalnya udah habis nih, udah gak ada lagi, yang mau dibagiin apa? Pahalanya gak ada. Sedangkan yang ngantri masih banyak, yang ngantri masih banyak, sedangkan pahala saya sudah habis. Apa? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Orang ini kalau punya salah, salahnya diambil dikasih ke saya. Udah pahalanya habis, dosa orang dikasih ke saya. Itu kalau satu, kalau banyak hilang, ditaruh lagi, wa turiha summa turiha finnar. Kemudian kita dihempaskan ke dalam api neraka. Makanya tolong bener, tahan kita tuh nggak usah ghibah. Ghibah itu tadi gunjing, ngomongin orang, karena memang itu paling nikmat. Sekarang udah di media sosial, kita bisa lihat di TV, kita bisa lihat di mana. Makanya Nabi dari jauh-jauh sudah ngomong, apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
paling baiknya orang itu Islamnya itu nggak usah memperdulikan apa-apa yang bukan urusan kalian. Nih kayak saya nih, puasa penting nggak bagi saya? Penting. Sholat, saya harus cari tuh puasa, sholat supaya sholat saya tuh bagus. Saya cari detail. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia penting buat saya. Cuman kalau tiba-tiba nih umpama contoh lagi, contoh jangan Ustadz Ujang lagi ya, Ustadz Rojak atau Pak Kholik umpama beli motor merah, saya datengin, nih lihat nih kagak nyambung banget, kepo namanya. Pak Kholik saya tanya, Pak Kholik kenapa beli motor merah? Terus kenapa ngambilnya kredit? Kenapa mereknya ini? Kenapa nggak motor ini, nggak motor ini? Kan nggak ada urusan. Duitnya duit Pak Kholik, terserah dia milih mau warna apa, mau kredit juga terserah, mau minjam terserah, mau cash terserah. Nah kalau saya ngurusin sampai situ, saya tandanya lagi tarkuhu, saya lagi memperdulikan yang bukan urusan saya. Saya itu bukan tergolong tarkuhu ma la ya'nihi, lagi ngurusin urusan orang yang tidak ada manfaatnya. Ada gak orang kira-kira begitu? Ada gak? Ada gak? Dulu saya kira gak ada, ternyata ada. Percaya gak? Ada. Di rumah kita banyak gitu, atau di tetangga kita banyak. Kita kadang ngurusin orang yang di TV itu mau keluar negeri, mau berapa orang, mau kawin cerai, mau apa, rumahnya dikasih tahu, dari keramik, dari apa, catnya warna apa, kamarnya dikasih tahu. Kita nonton berjam-jam itu. Nonton siapa itu? Banyak tuh selebgram, artis, ditonton berjam-jam. Itu kan tarkuhu ma la ya'nihi, nggak ada urusannya sama kita itu. Dia mau kawin cerai 10 kali terserah. Dia mau pakai baju nggak pantas, ya udah terserah. Karena perbuatan itu akhirnya lahirlah yang namanya ghibah. Ini orang kawin cerai lagi, ini lagi, padahal mukanya mulai digibah. Depan sama belakang nggak ketahuan, mana depan mana belakang hampir sama. Atau nih orang pakai baju gini, apaan dia nggak pantas, kayak pakai jas hujan, ngomong mulu. Terus dari komentar itu, dari ngelihat orang-orang yang dapat nikmat gitu, bukan cuman ghibah, akhirnya nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur kan protes tuh sama Allah. Kalau udah nggak bersyukur, itu tanda kutip, tandanya kita menganggap Allah nggak profesional bagiin rizki sama kita. Kok dia segitu, saya begini, kok dia kerjanya begitu doang dapat miliaran, kok saya mulai itu banding-bandingin. Ya. Tarkuhu ma la ya'nihi. Ini sampai jam berapa nih? Maghrib. Jangan dong. Sampai jam berapa? Masih ya? Masih berharap jawab enggak? Masih. Dari riwayat Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu an abaihi, dari bapak-bapaknya Nabi pernah mengatakan demikian. Dengerin nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-julusu fil masjidi lintizari salati ibadah. Duduk di masjid sambil nungguin salat. Ya kalau kita di sini ya, pokoknya tempat ibadah namanya. Ibadah. Sambil nunggu sholat itu ibadah. Duduk ngobrol sambil nungguin sholat ibadah. Apalagi baca Quran. Duduk ngobrol, apalagi iya sih kemarin saya pergi kemana. Yang penting jangan kemana-mana ngomong. Kata Nabi, malam yahduth, sebelum dia melakukan dosa. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa mal hadath, apa yang dimaksud dosa di sini? Al-ghibah. Jangan sampai kita ghibah. Sebab orang nggak boleh ngobrol dikit, duduk udah selesai. Di surah Al-Hujurat yang ditekankan tuh perempuan. Saya ini kalau hafal ya, apa surat Al-Hujurat tuh?
wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faslihu, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kaum manusia mencakup laki dan perempuan. Tapi ketika urusan ini bilang wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan perempuan tidak boleh menjelek-jelekkan perempuan, karena barangkali perempuan itu lebih baik dari kamu. Padahal di depan udah ada kaum. La yaskhar qaumun min qaumin. Kaum ini nggak boleh menjelek-jelekkan kaum. Barangkali kaum itu lebih baik daripada kaum kalian. Kaum mestinya udah mencakup yang namanya kaum penduduk laki dan perempuan. Kayak puasa itu udah pasti, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beriman masuk laki-laki dan perempuan. Tapi khusus diingatkan lagi, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Perempuan katanya nggak boleh nih yang menggunjing antara perempuan lainnya. Karena apa? Karena barangkali yang perempuan itu lebih baik daripada apa yang kamu gunjingkan tadi. Ini lihat, An Ishaq ibn Ammar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza'a fahishatan kana kamubtadi'iha. Barang siapa yang menyebarkan kejelekan teman kalian, sejelek apapun kalau kita sebarkan dan tujuannya adalah untuk menikmati dan orang lain tuh tahu. Ada kan orang-orang tertentu nih nggak boleh dapat, apalagi di media sosial. Sekarang ghibah tuh ke media sosial, ke handphone, ke apa. Terus kita share lagi supaya nih kita hanya untuk mendapatkan, wih kalau dia mah tahu aja tuh berita. Oh dia mah kalau berita apa-apa dia pasti tahu duluan. Jangan sampai nih orang lain pada tahu supaya saya duluan, saya share. Dan itu kejelekan, apa kata Nabi? Karena kamu tadi ya, dia dihukumi persis seperti orang yang melakukan kejelekan itu. Ini contoh, kita umpama men-share maaf orang lain itu berbuat zina, kita omongin, dia tuh nggak bener, perempuan nggak bener, kita share ke orang lain dan orang lain tahu, karena kamu tadi ya, dia persis seperti orang yang pertama kali melakukan itu, ya. Persis seperti orang yang pertama kali menyebarkan fitnah. Waman ayyara mu'minan, barang siapa yang menjelek-jelekan orang mukmin bisyai'in, dengan sesuatu, arti dengan omongan. Nih, ini ngeri banget nih. Lam yamut hatta yarkabahu, dia tidak akan mati kecuali dua. Imma dia mati nanti nasibnya kayak dia, maaf dalam keadaan berzina dia mati, atau dosanya sama dengan orang yang berzina. Kayaknya jangan suka sebarin. Tapi itu benar, Bib. Ya tadi kata Nabi, faqad iqtabta, itu udah ghibah. Jadi nggak usah lah ceritain orang lain, tahan mulut kita. Jangan sampai cerita. Ini saya bacain hadis saja ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qal, Ibnu Umar pernah melihat Nabi, kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Nabi tawaf di Ka'bah. Apaan tuh? Oh, kira mobil balap. Enggak, kirain mobil lagi begitu. Nih, kalian lagi bayangin coba, ada orang ceritanya mau bongkar Ka'bah. Dosa gak tuh? Dosa. Atau ngeludahin Ka'bah. Cuy, wah, bisa ditangkap, bisa dihukum mati. Nih lihat kata Nabi. Nabi itu megang tirai Ka'bah sambil mengatakan, ma atyabaki wa atyabarihik. Betapa indahnya kamu, betapa wanginya kamu, betapa harumnya aromamu. Ma'a'zamaki, betapa agungnya kamu. Wa a'zamu hurmatik, dan betapa agungnya kehormatan kamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Nabi Muhammad yang berada di tangannya, artinya demi Allah. Apa lihat? La hurmatul mu'min
a'zamu indallahi hurmata minki. Kehormatan orang mukmin jangan sampai dicederai, itu lebih mulia, lebih agung daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Maluhu wa damuhu wa an nadhunna bihi illa khairan. Dan kita tidak akan pernah memandang atau menyangka kepada orang mukmin kecuali hanya yang terbaik. Jadi kalau ada orang suka heboh, umpama di berita, kalau ada berita gitu orang lagi merusak Ka'bah, itu kalau ada orang yang mencaci maki kaum muslim, menyebarkan aibnya, itu nggak seberapa itu dibanding yang tadi dilakukan. Ya. Jadi kalian itu kalau umpama saya jangan-jangan kalian. Saya umpama kalau jelek-jelekin kalian, ngomongin kalian jeleknya aja, saya dosanya lebih besar daripada merusak Ka'bah. Ya. Tapi ingat kata Nabi, kalau kamu meninggalkan ghibah, idza tarakal ghibah, kita lebih mulia. Umpama nih meninggalkan ghibah, sebenarnya kita mau ngomong nih, kita tahan. Duh, gatal pengen ngomong nih. Tahan gak sampai ngomong, itu kita lebih mulia daripada sholat malam. Kita lebih mulia daripada puasa sampai bertahun-tahun. Ya, sampai menziarahi orang-orang yang mati dalam keadaan syuhada, itu kita lebih mulia. Dalam risalah Al-Huquq, Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengatakan hukukul udhun, hak-hak telinga itu mutahharatun min sima'il ghibah, disucikan dari mendengar orang-orang bergunjing. Nah ini sekarang pertanyaan-pertanyaan aja. As-su'al, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meminta halalnya ghibah kita, yaitu bil afu, dengan memohon maaf, wabil istighfar, wala tu'iduh, dan jangan ngulangi lagi, wa illa hubisatil a'mal. Kalau kamu melakukan itu juga, amal kita tuh bakal ditahan. Kafarahnya apa? Kafarah, jadi kalau di fikih itu ada kafarah, bayarnya. Kalau kita menyebut dia, kita udah cari nih orang udah nggak ada lagi, sekarang enak tuh, udah ada handphone tuh. Halo, ini mohon maaf nih, kamu tuh ganteng banget, panjang lebar, kamu tuh cantik banget. Sebenarnya mau minta maaf habis gitu, panjang, minta maaf, itu enak tuh, nggak kelihatan muka, ya. Nah itu kalau sudah mengatakan minta maaf, kita nggak usah mengulangi lagi. Atau kalau dia udah meninggal, gimana nih yang kita omongin udah meninggal, atau kita nggak tahu dia, entah di mana rimbanya. Itu antadzkur ismahu khairan, nyebut yang baik-baik aja. Ya Allah, dia tuh masya Allah, dia dulu tuh pernah kasih saya nasi sekepal, gitu. Oh yang baik-baik lah, berusaha cari yang baik-baik, walaupun sedikit ceritain. Wa du'a'u lahu fi kulli shalah, lagi doa tuh Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami, sebutin nama-nama almarhumin, sebutin nama dia di dalam salat, ya. Itu dia. Wa hurrima lahu. Sekarang asbab-asbabnya ghibah. Jam berapa sih nih? Udah selesai ya? Udah ya? Nanti insya Allah kita di sini diam aja sih, jadi takut. Nah di sini nanti ada sebab-sebabnya ghibah. Insya Allah minggu depan, kalau kalian terlalu sore, ini gimana nih hujan nih? Kalau terlalu sore, pertama nanti sebab-sebabnya orang itu bisa ghibah antara adalah ghadab, dari marah. Idza kunta munzaji'an biwahidin, kalau kita nih merasa terganggu dengan seseorang, pasti kita akan ngeluh dengan seseorang yang mau ngedenger keluhan kita. Dari situ timbullah yang namanya ghibah. Terus yang berikutnya kita mau balas dendam. Balas dendam itu adalah kemarahan yang tersimpan dalam hati, alladzi satu'abbir anhu yauman lirrad 'alal marghub anhu. Kita pengen balas kepada orang yang kita enggak suka, wa kaifiyatuhu mungkin bil fi'il atau bil kalimat. Perbuatannya pasti mau balas dendamnya dua, dengan perbuatan atau dengan omongan. Oh kita ledek-ledek gayanya. Itu dulu pelawak-pelawak yang maaf-maaf ya, yang suka umpama ngambil cacat-cacatnya orang, itu nggak boleh sebenarnya.
Jadi pelawak-pelawak itu mungkin zaman dulu kali, sekarang udah kagak ada. Jadi kalau diniru-niruin gagapnya, niru-niruin cara jalannya nggak benar, itu sebenarnya ghibah, nggak boleh dilakukan. Al-hasad, dengki. Dengki itu yaitu mengabarkan sesuatu kepada orang tentang kejelekannya dengan cara yang karena dia adalah tanafus, dia merasa saingan kita. Kita ngeliat ada saingan nih, kita pengen nunjukin bahwa saingan kita tuh nggak seberapa. Itu biasa dengan ghibah. Al-la'ab, hunak al-'ab. Permainan ada dua, ada permainan yang diharamkan, ada permainan yang dihalalkan. Yang diharamkan itu kalau udah unsur ghibah. Dan yang terakhir adalah penutup, iradatul iftikhar wal mubaha. Saya ingin saya ingin bangga, ingin wibawa, ingin dipandang. Walihada sabab tuhibbu an taghtab 'anil ulama wasyurafa. Saya saya ustad ngajar di mana-mana. Saya pengen ngerendahin itu ustad, susah. Itu dengan cara ghibah. Linadhhar anna haula'il kiram laisa muqaddasan bi khati'atihim. Saya ingin nunjukin bahwa mereka itu yang saya ghibah nggak pinter-pinter amat, terus saya ledekin suaranya saya ini. Nah itu disebut dengan ghibah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba' wa min salatin la turfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ja'al aqibata amrina kulliha khaira wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya sari'ar ridha ighfir liman la yamliku illa ad-du'a fa innaka fa'alu lima tasha'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.